Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Hari ini biarlah perenungan kita membawa kita ke dalam pengenalan akan Tuhan dan kedewasaan yang semakin penuh di dalam Tuhan. Biarlah hari ini sukacita Allah melalui firman-Nya membantu kita dan mengubahkan kita menjadi manusia yang semakin berkenan dan memuliakan Allah. Mari sebelum beraktivitas kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur bahwa kasih Allah terus ada bagi kami. Sepanjang malam kami sudah dijagai dan kami boleh beristirahat. Bahkan kami bangun dengan pengucapan syukur yang daripada Tuhan. Bapa, biarlah firman Tuhan hari ini menolong kami untuk terus mengenal jalan-jalan Tuhan dan mengenal karya Allah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk mengenal-Mu lebih dalam melalui firman Tuhan ini dan menumbuhkan iman kami ya Bapa. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, pagi hari ini saya ingin membawa kita ke dalam firman Tuhan yang terambil dalam Amos pasal 5 ayat yang keempat. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Tema kita pada pagi hari ini adalah apa yang Anda cari. Banyak orang yang datang ke gereja dalam pelayanan dan kehidupannya mencari sesuatu yang salah dan mempunyai motivasi yang lain atau mempunyai fokus yang lain dalam pelayanan kehidupan kekristenannya dan juga motivasinya dia beribadah. Yang mereka cari bukan sesuatu yang seharusnya mereka cari. Dalam Amos pasal 5 ayat yang keempat dan 6 di situ mempunyai benang merah yang sama, yaitu carilah aku, maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Banyak orang Kristen datang ke gereja bukan untuk mencari Tuhan, tetapi mencari pertolongan, jawaban, atau berkat. Mereka datang dengan kondisi memerlukan bantuan dari manusia dan dari Tuhan. Ketika fokus kita ada di luar Tuhan, maka kita akan mendapat hal-hal yang bersifat sekunder. Sementara Tuhan menginginkan kita mendapatkan hal-hal yang premier, yaitu Tuhan itu sendiri. Ketika kita memperoleh Tuhan, maka apalagi yang akan kita butuhkan? Kalau Tuhan yang mempunyai segalanya, Dia adalah di atas segala-galanya. Apalagi yang kita butuhkan jika Allah sudah ada di dalam hidup kita? Ayat yang kelima dalam Amos pasal 5 dikatakan, janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Berseba, sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel pasti lenyap. Mengapa dikatakan jangan mencari Betel? Betel adalah tempat di mana ibadah dan perayaan dijalankan. Allah tidak menginginkan orang Kristen datang ke gereja hanya untuk mencari sebuah perayaan ibadah atau sebuah ibadah yang hingar-bingar, yang fokus kepada apa yang ada di luar saja, dengan tata lampu yang mungkin begitu indah, bahkan dengan suasana yang gelap. Tetapi Tuhan mau untuk kita mencari bukan hal-hal yang demikian, sesuatu yang hingar-bingar atau euforia sesaat, tetapi Tuhan mau dikatakan untuk Dialah yang menjadi fokus utama dalam ibadah itu sendiri. Jadi jangan pernah datang beribadah hanya fokus kepada perayaan, tata ibadah, liturgi yang baik, dikonsep dengan baik. Kita mau datang ke gereja karena mau melihat di musiknya bermain seperti apa, atau mendengarkan suara piano atau organ yang merdu, atau kor yang indah. Tetapi kita lupa siapa yang seharusnya kita cari. Kemudian jangan pergi ke Gilgal. Pada masa itu Gilgal menjadi tempat acara penyunatan. Inilah kegiatan ritual dan agamawi. Ritual justru mematikan, tetapi Allah justru memberikan kita hidup. Kalau hanya sekedar ritual, sesuatu yang berjalan secara rutinitas, atau perayaan atau seremonial biasa yang bersifat agamawi, tetapi itu hanya membawa kita kepada ujung, yaitu kematian, kevakuman, kekeringan.
Tetapi Allah mau kita benar-benar memiliki kehidupan dengan mencari Tuhan, dengan berjumpa dengan Tuhan, mengalami lawatannya. Tuhan mau kita benar-benar hidup dan melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan hanya mau datang beribadah hanya karena satu acara atau ritual agamawi saja. Tetapi marilah kita datang dengan punya rasa haus dan rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Selalu minta untuk terus mengalami lawatan Tuhan. Terus hidup kita mengalami jamahan Tuhan. Sehingga ketika kita dijamah oleh Tuhan, hati kita diubahkan, hidup kita akan terus semakin diperbaharui. Kemudian yang ketiga, jangan menyeberang ke Beersheba. Beersheba dahulu adalah tempat perjumpaan dengan malaikat yang memiliki arti pengalaman-pengalaman spiritual. Akhir-akhir ini banyak orang Kristen yang datang hanya mementingkan pengalaman-pengalaman spiritual. Hanya mau datang beribadah karena mau melihat bagaimana orang didoakan tumbang, mau melihat karya Allah yaitu mujizatnya, atau hanya mau melihat sesuatu yang spektakuler. Mungkin ketika didoakan dia merasa ada aliran listrik yang datang atau dia rasakan. Sedangkan Tuhan lebih daripada itu. Dia tidak ingin kita hanya mengalami pengalaman spiritual, tapi benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bukan berarti hal ini tidak penting, tetapi hal yang terpenting dari esensi kita beribadah adalah Tuhan itu sendiri. Tuhan tidak ingin dinomorduakan dengan hal-hal yang demikian, dengan sebuah perayaan, dengan sebuah kegiatan spiritual agamawi, dan juga hanya karena pengalaman-pengalaman spiritual. Kita melihat orang-orang dijamah Tuhan, menangis, berdoa, kemudian mengalami lawatan, kesembuhan, bahkan melihat orang dengan berbahasa asing. Jangan datang beribadah hanya fokus kepada hal-hal yang demikian. Kita harus mencari Tuhan, karena Dia lebih penting dari segalanya. Pribadi Tuhan itu sendiri lebih penting daripada apa yang Dia dapat lakukan, karena Allah adalah segala-galanya di dalam hidup kita. Jadi mari carilah Tuhan, supaya kita hidup, supaya kehidupan kita benar-benar hidup, karena ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini dalam aktivitas kami mau untuk terus mengalami Tuhan di dalam hidup kami. Tidak hanya kami datang kepada Tuhan dalam persekutuan kami, dalam doa-doa kami, hanya mencari sebuah perayaan ataupun spiritual keagamaan dan juga pengalaman-pengalaman spiritual. Tetapi kami mau setiap hari kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengenal isi hati Tuhan dengan baik, mengenal kasih Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau untuk terus hidup di dalam Engkau, mencari Engkau di setiap waktu, di rumah kami, di sekolah kami, di tempat pekerjaan kami. Kami mau Tuhan terus bersekutu dengan Engkau. Roh Kudus, tolong kami, beri kami hikmat, beri kami kepekaan hati yang lembut untuk memahami setiap kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Berikan kami hati yang terus haus dan lapar akan Engkau, sehingga kami mau dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat hari yang luar biasa ini. Diberkatilah kami dengan apa yang kami kerjakan, dengan apa yang sudah kami usahakan. Tuhan menyertai dan buat berhasil. Rumah tangga kami juga diberkati oleh Tuhan. Usaha kami, pendidikan kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.